Mantra. During the war, General Yamashita. You tell me what's in there! I don't know! Hai, seperti biasa, saya ucapkan selamat datang kembali ke channel Noya Movie. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Deadmine. Oke, mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok orang bersenjata yang sedang bersantai di tengah hutan. Lalu salah satu dari mereka, seorang pria yang mengenakan headphone, terlihat menjauh untuk buang air kecil. Saat pria itu sedang buang air kecil, dia melihat sebuah benda misterius yang tampak seperti muzzle, atau penutup mulut untuk hewan buas, namun tampak tak biasa. Karena penasaran dengan temuannya, pria itu berjalan semakin dalam ke hutan, dan menemukan sebuah gua. Tanpa ragu pria itu pun memasuki gua tersebut, akan tetapi saat sedang memperhatikan sekelilingnya, tiba-tiba tanah yang dipijaki pria tersebut amblas, dan membuat separuh dari tubuh pria itu terperosok di dalam tanah. Dia pun berusaha untuk naik, namun ada sesuatu yang menarik pria itu ke dalam tanah, dan pria itu pun langsung menghilang. Beberapa waktu kemudian, di lain tempat terlihat sekelompok orang yang sedang melakukan ekspedisi di pedalaman hutan Pulau Una-Una, Teluk Tomini, Sumatera, dan mereka juga dikawal oleh tentara bayaran. Masing-masing dari mereka yaitu, Stanley sebagai ahli pedologi, Rie sebagai peneliti, Price yang memimpin ekspedisi, dan Suling sebagai kekasih dari Price. Lalu para tentara bayaran yaitu, Joko, Aryo, Papa, dan pemimpin mereka bernama Kapten Tino. Terlihat Papa yang sedang berada di dalam sebuah gua. Di sana Papa hanya menemukan jasad yang sudah menjadi tengkorak, sementara di luar gua para tentara bayaran sedang berjaga, dan tiba-tiba mendengar teriakan dari Papa. Seketika mereka semua langsung siaga, namun rupanya Papa sedang mengerjai mereka. Terlihat Joko tak senang dengan bercandaan dari Papa, begitu juga Warren, di mana Price meminta Kapten Tino untuk menegur bawahannya, lalu Kapten Tino pun menegur Papa agar lebih profesional lagi. Kemudian para tim ekspedisi pun masuk ke dalam gua tersebut. Di sana Rie menemukan kalau jasad tersebut merupakan tentara Jepang. Price pun bertanya tentang pengamatan Rie, dan Rie mengatakan kalau mereka sudah dekat. Sementara di luar gua, terlihat Stanley sedang bertanya kepada Kapten Tino tentang apa sebenarnya tujuan dari ekspedisi ini. Kapten Tino rupanya juga tidak mengetahuinya. Stanley pun memberitahu kalau di sini sangat berbahaya karena banyak aktivitas dari perompak. Kapten Tino menegaskan kalau mereka tidak perlu khawatir, lalu Stanley juga memberitahu kalau dirinya merupakan mantan tentara Inggris yang sudah pernah dikirim ke Afghanistan. Mereka pun meneruskan perjalanan semakin masuk ke dalam hutan. Singkat waktu, mereka tiba pada sebuah lokasi yang seperti bekas aktivitas galian tambang. Di sana mereka menemukan sebuah pintu baja. Mereka yakin kalau pintu baja itu merupakan akses masuk ke lokasi galian tambang yang mereka tuju. Papa pun membuka pintu tua tersebut, lalu menurut pengamatan dari Stanley, lokasi ini merupakan tambang milik Belanda pada zaman penjajahan, karena banyak lokasi galian tambang tersebar di pulau ini, namun sepertinya lokasi galian yang mereka temukan terlihat seperti sudah ditata ulang. Price pun menegaskan kalau memang banyak lokasi galian bekas Belanda yang dirubah menjadi bunker oleh tentara Jepang setelah Belanda pergi dari Indonesia pada tahun 1942. Price ingin mereka segera memasukinya, akan tetapi Stanley menahan mereka. Setidaknya dia ingin memeriksa apakah kondisi dari dinding tanah tambang tersebut, apakah akan membahayakan mereka atau tidak, karena banyak fenomena gempa di pulau itu akhir-akhir ini. Price pun setuju dan bersabar menunggu Stanley melakukan pekerjaannya. Stanley yang penasaran dengan Rie pun bertanya kepadanya, mengapa Rie ingin ikut ekspedisi ini. Rie menjelaskan kalau dirinya sedang meneliti mengenai sejarah dari tempat asal Rie yaitu Jepang, karena banyak pertanyaan dari hasil temuannya sendiri yang belum terjawab. Kemudian saat para tentara bayaran sedang berjaga, dan Price sedang mengobrol dengan pacarnya, tiba-tiba ada tembakan yang menggores wajah Price, lalu diikuti dengan beberapa tembakan dari para perompak yang mengepung mereka. Para tentara bayaran pun membalas tembakan mereka. Karena posisi mereka yang tidak menguntungkan dan sangat terbuka, membuat mereka terpojok, akhirnya Kapten Tino memerintahkan mereka semua untuk segera masuk ke dalam tambang. Ketika mereka semua sudah masuk, para perompak melempar granat yang jatuh tepat di kaki Aryo, lalu meledak. Setelah kepulan asap menghilang,
terdengar suara Aryo yang mengerang kesakitan. Rupanya Aryo masih selamat, namun kakinya mengalami luka berat. Pintu masuk gua pun tertutup oleh reruntuhan tanah akibat ledakan. Radio juga tidak berfungsi, kini mereka terjebak di dalam tambang. Kapten Tino dan Stanley segera memojokkan Price untuk mengatakan tujuan dia memimpin ekspedisi tersebut, karena mereka semua sudah terjebak. Akhirnya Price menjelaskan, kalau sebelumnya ada tim eksplorasi Precor, yang menemukan sebuah bunker pada pulau di daerah dekat Sumatera. Di sana mereka menemukan dokumen peninggalan Jepang yang ditulis menggunakan sandi rahasia. Price pun bekerja sama dengan Rie untuk memecahkan sandi tersebut, dan mereka menemukan kalau seorang jenderal militer Jepang bernama Yamashita memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan emas hasil jarahannya di seluruh Asia Tenggara pada salah satu bunker. Diyakini kalau seluruh emas yang dikumpulkan berlokasi pada daerah tersebut, maka Price pun meneruskan eksplorasi tersebut dan memulai ekspedisi untuk mencari keberadaan emas Yamashita. Mendengar penjelasan dari Price, Kapten Tino dan juga Stanley merasa kecewa, karena kini nyawa mereka terancam hanya karena keserakahan dari Warren. Stanley dan juga Kapten Tino kini tidak peduli dengan uang bayaran mereka dari Warren. Satu-satunya hal yang mereka utamakan sekarang adalah mencari jalan keluar, dan kembali dengan selamat. Setelah Joko selesai membalut luka Aryo, mereka semua bergegas meneruskan perjalanan ke dalam tambang. Setelah semakin masuk ke dalam tambang, mereka dihadapkan kepada sebuah jembatan kecil. Saat sedang melangkah tiba-tiba lampu tambang menyala diikuti suara nyanyian berbahasa Jepang dari radio bergema di seluruh tambang. Rie mengatakan kalau lagu itu berisi lirik propaganda agar membangkitkan semangat dari prajurit Jepang untuk mengalahkan Amerika dan sekutunya. Mereka yakin bahwa ada orang di dalam tambang ini, maka dengan hati-hati mereka meneruskan perjalanan. Di dalam perjalanan, mereka beberapa kali menemukan ruangan yang berisi barang-barang dan dokumen lama. Rie pun mulai memfoto dan mengambil beberapa dokumen untuk penelitiannya. Hingga mereka menemukan sebuah ruangan yang diyakini merupakan pusat komunikasi. Di sana mereka menemukan beberapa peta yang menempel di dinding. Setelah melihat peta tersebut, Rie menyebutkan kalau peta itu menunjukkan lokasi dari beberapa bunker, termasuk bunker yang mereka jelajahi saat ini. Stanley pun mengutarakan ada kejanggalan terhadap beberapa temuannya pada tambang ini, di mana Stanley curiga kalau tambang ini bukan dijadikan sebagai bunker biasa, karena mereka menemukan beberapa dokumen dan foto pasien yang sedang dalam perawatan medis. Rie pun mengutarakan tentang hasil penelitiannya selama ini, walaupun Price melarangnya, tapi Rie bersikeras ingin mengutarakannya, karena Stanley serta para tentara bayaran berhak mengetahuinya. Rie menyebutkan kalau bunker ini adalah divisi pengendali satelit Unit 731, kemudian Unit 731 bertugas menggelar penelitian kedokteran untuk menciptakan senjata kimia dan biologi, di mana mereka melakukan eksperimen mematikan terhadap manusia. Mendengar hal itu Kapten Tino langsung marah, dan sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Sementara di luar saat Papa sedang berjaga, tepat di belakangnya berdiri seseorang yang mengenakan pakaian pelindung dan masker gas. Orang itu hanya terdiam dan terus mengamati Papa. Namun ketika Papa menoleh, orang misterius itu langsung menghilang. Kembali ke dalam ruang informasi, ketegangan masih terjadi. Di sana Price masih bersikeras kalau mereka akan menemukan emas Yamashita di sana. Stanley pun geram dan ingin segera memukul Price, tapi untungnya Kapten Tino memisahkan mereka. Setelah ketegangan di antara mereka reda, akhirnya mereka meneruskan perjalanan, dan memasuki sebuah kamar yang terdapat tempat tidur di sana. Dengan hati-hati mereka membaringkan tubuh Aryo di tempat tidur tersebut. Di sana Kapten Tino memerintahkan mereka semua menunggu dan beristirahat di sana. Sementara Kapten Tino akan melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar berdua dengan Papa, karena jika berdua mereka akan jauh lebih cepat. Akan tetapi Price ingin ikut dengan Kapten Tino, karena dia takut kalau Kapten Tino akan menemukan emas Yamashita, dan memilih berkhianat. Tak ambil pusing, akhirnya Kapten Tino dan Papa melanjutkan perjalanan bersama dengan Price dan Suling, sisanya menunggu di kamar tersebut. Tak lupa Kapten Tino memberikan sebuah pistol kepada Stanley untuk berjaga-jaga. Dalam perjalanannya, Kapten Tino dan Price menemukan helm dari tentara Australia, yang merupakan tawanan perang, dan Price mengatakan kalau mereka menjadi kelinci percobaan. Sementara Stanley sedang berbincang dengan Rie, ketika Stanley dan Rie sedang berbincang, tiba-tiba Aryo yang terbaring mendengar sesuatu dari bawah tempat tidurnya.
Aryo melihat kalau tanah di bawah dirinya seperti bergerak, dan seketika sesuatu menarik tubuh Aryo ke dalam tanah tersebut. Mendengar teriakan Aryo, yang lain langsung menghampiri, dan melihat terdapat lubang di bawah tempat tidur. Mereka juga melihat sesosok manusia dengan wujud yang aneh. Mereka pun langsung panik dan kebingungan dengan kemunculan sosok tersebut. Tanpa pikir panjang, Joko langsung masuk ke dalam lubang tersebut. Rupanya terdapat sebuah terowongan kecil di bawah mereka. Joko pun menyusuri terowongan itu, sementara Stanley juga bersiap dengan pistolnya, dan ingin menyusul Joko. Namun Rie ingin ikut dengan Stanley. Walaupun Stanley melarangnya, tapi Rie memaksa untuk ikut. Akhirnya Stanley memberikan sebuah belati kepada Rie, lalu mereka berdua masuk menyusul Joko. Ketika di dalam terowongan, Joko melihat makhluk gua tersebut, dan mengejarnya. Stanley pun tertinggal oleh Joko. Ketika menyusuri terowongan tersebut, Stanley dan Rie menemukan persimpangan. Di sana Rie melihat tubuh Aryo yang sudah tidak bernyawa. Mereka pun tercengang melihat jasad dari Aryo yang mengenaskan. Namun tiba-tiba seseorang memukul kepala Stanley yang membuatnya tak sadar. Sementara Joko masih berusaha merangkak di dalam terowongan mencari Aryo. Namun seketika tubuh Joko terperosok dan jatuh ke sebuah gua. Di sana dia menemukan jasad dari seorang pria yang hilang di awal film. Saat sedang melihat sekeliling, tiba-tiba sesosok makhluk gua muncul. Dengan sigap Joko menembak makhluk itu tepat di kepala. Seketika makhluk itu pun terkapar. Tak lama kemudian makhluk gua lain pun muncul dan memukul Joko, lalu mengambil senjatanya. Kemudian tiba-tiba makhluk gua menyergap Joko dari belakang dan berhasil melukai mata Joko. Dengan mata yang terluka, Joko membanting makhluk gua itu dan memukulinya hingga sekarat. Kini penglihatan Joko menjadi pudar, dan Joko mengeluarkan pistolnya. Namun terlihat kalau beberapa makhluk gua mengelilingi Joko. Lalu Joko menembakkan pistolnya, dan kemudian ketika pelurunya habis, maka Joko merasa dirinya tak akan sanggup melawan mereka semua. Joko pun pasrah diserang oleh para makhluk gua tersebut. Di lain tempat, Kapten Tino dan lainnya memasuki sebuah ruangan yang tampak seperti laboratorium, dan terdapat ruangan yang digunakan untuk tempat eksperimen. Kapten Tino dan Papa mendengar teriakan dari Joko. Mereka pun bergegas ingin kembali, akan tetapi pintu masuk mereka justru terkunci. Sementara Stanley tersadar di sebuah kamar bersama dengan Rie. Mereka sedang ditawan oleh seorang tentara Jepang yang menggunakan masker gas. Tentara Jepang itu mengira kalau perang masih terjadi. Rie sudah menjelaskan namun malah dituduh sebagai pengkhianat Jepang. Ketika prajurit tersebut lengah, Stanley menyerangnya dan memukulinya. Rie pun menghentikan Stanley dan membuka topeng yang dia gunakan. Stanley dan Rie pun terkejut dengan wujud dari prajurit itu. Diketahui kalau prajurit itu bernama Ryuichi. Stanley dan Rie juga tercengang mendengar dia sudah berada di sana selama lebih dari 70 tahun. Rie pun menunjukkan video penyerahan Jepang kepada Ryuichi. Mengetahui kenyataan pahit kekalahan Jepang, Ryuichi mengamuk dan menghampiri sebuah jasad yang terbaring di sana. Rupanya jasad itu adalah rekan sesama tentara dari Ryuichi, yang bernama Tadaki. Ryuichi menceritakan, kalau Tadaki mengetahui jika perang sudah berakhir, dan Jepang kalah, Ryuichi yang tak terima pun bertengkar dengan Tadaki, hingga akhirnya Ryuichi membunuh Tadaki, dan Ryuichi tetap percaya kalau Jepang belum kalah. Kemudian hingga kini Ryuichi masih menjaga bunker tersebut. Ryuichi juga mengatakan bahwa benar, bunker tersebut merupakan fasilitas uji coba untuk membuat senjata biologis pada manusia. Pada percobaan pertama mereka menciptakan gas, dan diberikan kepada subjek yang merupakan tawanan. Lalu ketika gas dihirup oleh para subjek, mereka berubah menjadi monster, dan bertingkah bagai hewan buas. Eksperimen pun dikembangkan, kemudian mereka menciptakan serum untuk disuntikan ke para tentara Jepang termasuk Ryuichi, yang dapat membuat dia lebih kuat dan awet muda. Akan tetapi itu hanya percobaan dan belum sempurna, hingga penyempurnaan eksperimen yang terakhir dan merupakan tujuan mereka semua melakukan ini adalah, mereka menciptakan tentara yang melewati batas manusia, dan mereka menyebutnya sebagai tentara penjaga kaisar. Kembali kepada Kapten Tino yang masih terjebak, selagi Kapten Tino dan Papa berusaha membuka pintu, lalu muncul tangan yang membuka saluran pembuangan, dan Price diserang dari belakang oleh makhluk gua, yang menusuk bahu Price dengan sebuah tulang. Kapten Tino menembak makhluk tersebut, tapi tak mempan dan justru makhluk itu langsung menyerang Kapten Tino. Papa pun juga menembaknya, namun makhluk itu masih tetap memukuli Kapten Tino. Maka Papa mengambil sebilah besi, dan menusuk makhluk tersebut hingga tewas. Dengan segera Kapten Tino menghampiri Price, dan mencabut tulang yang menancap, kemudian membalut lukanya. Setelah situasi dirasa aman,
Mereka melihat jasad dari makhluk gua tersebut, dan terdapat tulisan Jepang yang berartikan orang Australia berusia 24 tahun. Price mengatakan kalau makhluk itu adalah tawanan perang, yang sudah dirubah menjadi hewan buas, dan terlihat dari penutup mulutnya, tawanan itu digunakan sebagai penjaga. Karena pintu masuk mereka terkunci, maka Kapten Tino mencari jalan keluar lain. Namun saat sedang mencari, Kapten Tino justru menemukan ruangan eksperimen lainnya, bahkan masih terdapat mayat di sana. Mereka pun mengeksplore tempat tersebut, dan Price menemukan suntikan yang berisi serbuk emas. Melihat semua itu, penelusuran Price selama ini tidaklah salah. Emas Yamashita memang berada di sana, namun bukan untuk menumpuk kekayaan, akan tetapi emas tersebut dijadikan sebagai salah satu bahan eksperimen. Price pun sangat kecewa dengan kenyataan tersebut, bahkan dia ditertawai oleh Papa. Selanjutnya Price memberikan suntikan berisi emas yang dia temukan kepada Suling. Dia mengatakan kalau mungkin itu berguna, karena dia yakin temuannya tersebut digunakan kepada manusia untuk bisa hidup abadi. Sementara Kapten Tino dan Papa berhasil membuka kunci dari salah satu pintu di sana, lalu meminta Price dan Suling untuk menunggu. Kemudian Kapten Tino dan Papa membuka pintu tersebut, yang ternyata ada sebuah pintu besar berlambangkan matahari terbit, dan terdapat tulisan Jepang yang berarti tentara penjaga kaisar. Maka dengan aba-aba dan kehati-hatian, mereka membuka pintu tersebut. Di sana terdapat ruangan hampa yang besar, lalu ketika Kapten Tino melangkah, tiba-tiba lampu sorot menyala, dan memperlihatkan beberapa tentara beratribut baju sirah tradisional Jepang, lengkap dengan pedang katana di pinggang mereka. Seketika Kapten Tino mengarahkan pistolnya ke arah mereka, lalu salah satu dari tentara itu terbangun, dan genderang perang pun bergema, bahkan sampai Stanley mendengarnya. Stanley langsung memojokkan Ryuichi untuk menunjukkan jalan keluar. Ryuichi berkata akan menunjukkannya, tapi Stanley harus membawanya. Walau tampak ragu, Rie dan Stanley pun menyetujuinya. Kemudian para tentara penjaga kaisar mulai bergerak. Kapten Tino dan Papa pun menembaki mereka, namun tidak mempan. Seketika tentara penjaga kaisar itu mengayunkan pedangnya dan menebas lengan dari Kapten Tino hingga terluka. Kapten Tino dan Papa pun berusaha keluar sambil meneriaki Price untuk segera lari. Papa juga mencoba menahan para tentara penjaga kaisar dengan menutup pintu, namun naas sebilah pedang menembus dada dari Papa. Kapten Tino memerintahkan Price dan Suling untuk pergi melalui gorong-gorong. Lalu Kapten Tino kembali melihat Papa. Di sana Kapten Tino menyaksikan Papa dihabisi oleh para tentara penjaga kaisar. Kapten Tino pun menutup pintu dan menguncinya, kemudian menyusul Price melalui gorong-gorong. Setelah menelusuri gorong-gorong, mereka sampai pada gua tempat Joko terbunuh. Kapten Tino juga menemukan jasad Joko dengan kondisi yang mengenaskan. Tiba-tiba Price diserang oleh makhluk gua, lalu Kapten Tino membantunya. Akan tetapi Suling juga diserang oleh makhluk gua lainnya. Namun Suling berhasil membunuhnya dengan beberapa kali menusuk makhluk itu menggunakan batu yang tajam. Begitu juga Kapten Tino yang berhasil menghabisi makhluk gua tersebut. Dengan segera mereka membopong Price untuk segera meninggalkan tempat itu. Hingga Kapten Tino berhasil memanjat kembali ke tempat semula, dan disambut oleh Stanley yang segera menutup lubang dengan lemari. Ada Ryuichi juga di sana. Stanley pun menanyakan kepada Kapten Tino apa dia menemukan jalan keluar, tapi Kapten Tino menjelaskan kalau dia menemukan ruangan laboratorium, dan mengalami tragedi yang merenggut nyawa Papa. Kapten Tino juga menanyakan tentang kenapa ada Ryuichi bersama mereka. Stanley berkata kalau Ryuichi akan menunjukkan sebuah gorong-gorong tersembunyi di bawah penjara tawanan, di mana mereka sering menyelinap untuk melarikan diri dari sana. Mendengar hal itu, Kapten Tino meminta mereka untuk segera bergegas pergi, akan tetapi Rie mengatakan kalau Price sudah tak berdaya. Namun tiba-tiba Suling menyuntikkan serum emas yang dia bawa ke leher Price, dan mengatakan kalau dia melakukan itu agar Price tetap hidup seperti Ryuichi. Tiba-tiba tentara penjaga kaisar muncul dari lubang. Mereka semua langsung panik, dan segera kabur, tapi tidak dengan Ryuichi yang justru menyerahkan diri. Dengan segera tentara penjaga kaisar pun menebas leher dari Ryuichi, yang membuatnya terkapar dengan luka robek di lehernya. Lalu di tempat lain, salah satu tentara penjaga kaisar melepaskan segel pengunci mulut para makhluk gua. Dengan cepat para makhluk gua yang terlepas menyerang Kapten Tino, dan juga Stanley, namun beruntung Rie
Rie membantu Stanley dengan memukul kepala makhluk gua dengan sebuah batu hingga tewas, dan Kapten Tino berhasil menusuk salah satunya. Kemudian Suling berhasil membuka salah satu pintu yang merupakan sel tahanan, akan tetapi setelah membawa Price ke dalam, justru Suling malah menutup pintunya dan mengunci dari dalam. Lantas Kapten Tino, Rie dan Stanley tidak bisa masuk. Di dalam sel tahanan, Suling melihat salah satu tralis sudah jebol, dan dia melihat ada terowongan kecil di sana. Kemudian dengan cepat Suling menyeret Price ke dalam terowongan kecil tersebut. Dengan susah payah Suling akhirnya menemukan jalan keluar dari bunker. Namun ketika dia kembali pada Price, tiba-tiba Price bangun dengan tatapan yang aneh. Lalu Price mencekik Suling dan membenturkan kepala Suling ke dinding hingga tewas. Kini Price sudah berubah sama seperti makhluk eksperimen lainnya. Sementara Kapten Tino dan Stanley menemukan sebuah ruangan dan menahan pintu ruangan itu. Lalu di sana Rie menemukan lubang saluran air. Dengan cepat Kapten Tino meminta mereka segera masuk ke dalam sana, sementara Kapten Tino masih menahan pintu. Tak lama kemudian Kapten Tino terpental, dan para tentara penjaga kaisar pun berhasil masuk. Kapten Tino berusaha melawan, tapi apa daya, Kapten Tini justru terbunuh. Sementara Rie berhasil menemukan palka saluran air, dan membukanya. Stanley pun meminta Rie untuk memasukinya. Namun saat Stanley mencoba menyusulnya, tentara penjaga kaisar pun muncul. Dengan segera Stanley masuk ke dalam palka. Rupanya saluran air tersebut berujung ke sebuah danau, dan Rie berhasil keluar dari bunker dengan berenang ke tepian. Akan tetapi Stanley tak berhasil menyusulnya. Lalu tak lama kemudian, salah satu tentara penjaga kaisar muncul dari dalam air. Rie meraih sebatang kayu dan memukul kepala dari tentara tersebut, namun tak mempan, Rie pun dihempaskan. Para tentara penjaga kaisar lainnya juga muncul. Hingga pada akhirnya seorang tentara penjaga kaisar menarik pedangnya, lalu menebas kepala Rie. Dan film pun berakhir. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lainnya.